Naila. Saya dari kelas 11 Salman Al-Farisi, asal sekolah SMA Alisalah, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa bab dalam ilmu fikih. Di sini saya akan menjelaskan diantaranya yang pertama yaitu gosok, yang kedua yaitu syuf'ah, yang ketiga yaitu kirot, dan yang terakhir yaitu musakoh. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu gosok. Jadi apa sih yang dimaksud dengan gosok dan apa hukumnya dalam Islam? Nah, jadi gosok ini adalah suatu perbuatan di mana seseorang memakai barang orang lain tanpa izin dari sang pemilik. Sehingga gosok ini hampir sama dengan perbuatan mencuri. Lalu bagaimana jika kita berniat hanya untuk meminjam dan nanti kita akan mengembalikannya? Kembali lagi ke pengertian awal ya teman-teman, bahwa perbuatan memakai barang orang lain tanpa izin. Walaupun kita berniat untuk mengembalikannya, tapi dari awal kita belum mendapat izin dari sang pemilik, maka perbuatan itu sama dengan perbuatan gosok. Nah, lalu jika dikaitkan dengan misalnya kegiatan merampok, mencopet, menjamret, dan mencuri, apakah gosok ini sama atau tidak? Ya, itu sama. Karena semua itu berdasarkan ilat yang sama, yakni sama-sama kita ingin memiliki hak orang lain. Kita ingin mendapatkan hak orang lain, padahal jelas-jelas itu bukan sama sekali hak kita. Lalu bagaimana jika kita kaitkan dengan lingkungan kehidupan di pesantren? Yang sama-sama kita tahu bahwa gosok ini justru banyak terjadi di lingkungan pesantren. Nah, jadi di sini Mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa perbuatan itu sama dengan gosok. Sehingga bisa kita mulai dari diri kita sendiri untuk menghilangkan budaya gosok-menggosok di lingkungan pesantren. Kemudian, apa sih hukum gosok dalam Islam? Nah, jadi di sini terdapat firman Allah yang menjadi rujukan hukum gosok. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa gosok berdasarkan ayat tersebut maka hukumnya adalah haram dan sangat dilarang oleh Allah. Lantas bagaimana jika kita sudah terlanjur melakukan perbuatan gosok tersebut? Maka jawabannya adalah segera bertaubat dan berhenti dari kebiasaan gosok-menggosok. Pembahasan yang kedua yaitu syuf'ah. Apa itu syuf'ah? Jadi syuf'ah ini adalah pengambilan aset milik sekutu oleh sekutunya yang dijual dengan harga jualnya. Syuf'ah ini berlaku bagi rekan kongsi dan tidak berlaku bagi tetangga. Dan syuf'ah ini juga berlaku dalam harta yang bisa dibagi, bukan dalam harta yang tidak bisa dibagi. Syuf'ah ini juga harus dilakukan sesegera mungkin. Jika kita menunda pelaksanaannya, padahal kita mampu menyegerakannya, maka syuf'ahnya menjadi batal. Oke, pembahasan yang ketiga yaitu kirot. Jadi kirot ini adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha, dengan harapan kelak akan menghasilkan keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian bersama. Di sini hukum kirot ini adalah mubah atau boleh dan dianjurkan dalam syariat Islam. Karena Nabi juga pernah mencontohkan ketika beliau diberi modal oleh Siti Khadijah untuk berdagang di negeri Syam. Lalu keuntungannya itu dibagi bersama, sedangkan modalnya tetap milik sang pemberi modal. Kirot ini juga mempunyai beberapa rukun. Artinya, tindakan dari kirot ini bisa terjadi jika memenuhi beberapa di antaranya. Yang pertama ada modal usaha, yang kedua ada pemberi modal,
Yang ketiga ada pelaku usaha. Yang keempat, keuntungan dari hasil itu disepakati bersama. Yang kelima ada peluang atau jenis pekerjaan. Dan yang terakhir adalah ijab kabul. Dan juga ada beberapa larangan yang harus diperhatikan untuk pelaku usaha. Di antaranya, 1. Melanggar perjanjian. 2. Menggunakan modal untuk kepentingan pribadi. 3. Menghambur-hamburkan modal. Dan yang terakhir adalah menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu musaqah. Musaqah ini adalah bentuk kerjasama antara petani pemilik kebun dengan petani penggarapnya, dengan tujuan agar kebunnya tersebut dirawat dan dipelihara sehingga memberikan hasil yang maksimal. Di sini sang penggarap kebunnya ini disebut dengan musaki, dan pihak lain yang terlibat itu adalah pemilik kebun itu sendiri. Di sini hukum dari musaqah ini adalah mubah atau boleh, karena sesuai dengan yang telah disabdakan, yaitu dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kebunnya kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka, dengan perjanjian mereka akan memperoleh dari penghasilannya baik berupa buah-buahan atau berupa hasil tanaman. Hadis riwayat Tirmizi. Nah teman-teman, sekian penjelasan beberapa bab dalam ilmu fikih dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan sama-sama dapat kita amalkan. Sebagai manusia, saya tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama perbaiki dan juga masih sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.